pesan saya buat mualaf sama yang Islam. Ya, cukup mempelajari Islam dari buku Al-Quran atau sejarah Muhammad pun, kita udah pasti balik lagi ke Kristen. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita akan dengarkan diskusi, tetapi di sedikit kesaksian dari seorang mualaf yang kembali kepada Tuhan, karena menganggap bahwa hanya di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan ajaran yang benar, ajaran yang pasti, dan tidak seperti agama yang lain yang penuh dengan dongeng dan tipu muslihat. Nah, seperti apa kesaksian dan diskusi ini dan pengajaran daripada Agatha? Mari kita simak bersama-sama sampai selesai video. Ya, kita menghargai kok, mau apapun agama kamu. Saya juga mualaf biar bisa poligami, astagfirullah. Halo Coki si Hotang. Halo. Ya Mbak Agatha, ini saya cuma berbagi sih. Mau berbagi? Saya dulu. Boleh bang, nanti tap di belakang layar ya. Saya ini mualaf. Hah? Saya ini mualaf. Anda mualaf? Saya ini mualaf. Iya. Dulu mualaf karena nikah, karena memang saya jujur dulu Kristen KTP. Bawaan dari orang tua. Tapi saya bersyukur jadi mualaf. Ya. Sejak saya mualaf, saya belajar Al-Quran, belajar hadis, buku kuning, semua. Karena saya mengira jangan-jangan yang saya tinggalkan Kristen ini salah atau benar. Saya belajar Islam semuanya. Dan kebetulan saya menikah itu yang membawa saya mualaf. Ya, ini pesan saya buat mualaf sama yang Islam. Ya, cukup mempelajari Islam dari buku Al-Quran atau sejarah Muhammad pun, kita udah pasti balik lagi ke Kristen. Cukup. Mantap Pak. Kebetulan. Belum selesai saya Bapak lawak. Dengerin. Anda jangan buru-buru makanya, silakan Pak. Kebetulan saudara dari istri saya kan banyak ustadz. Silakan. Tapi bersyukur saya setelah mualaf, saya jadi bukan Kristen KTP lagi. Jadi Kristen beneran ya Pak ya? Ya, cukup. Kalau saja saya dulu mau menikah itu bingung mau bawa ke gereja mana. Karena saya dengan istri yang dulu itu tidak bisa pisah. Ke gereja mana saya bawa? Akhirnya saya masuk mualaf. Saya di Masjid Agung Bandungnya. Tapi setelah saya masuk Islam, saya berpikir, ini saya masuk agama Islam ini benar enggak nih? Belajar. Saya berdebat dengan ustadz-ustadz keluarga dari istri saya. Saya berdebat dengan guru-guru ngaji saya. Ternyata cukup mempelajari Al-Quran dan sejarah Muhammad, bahkan ke hadis, udah cukup. Pasti murtad. Cuman mereka pada munafik, itu aja. Coba mau saya sebutin aja. Cuman mereka nggak mau jujur, Mbak Agatha, nggak mau jujur. Ya, kalau jujur pasti murtad. Contoh satu aja. Umat Muslim pasti masuk neraka, itu Maryam 71 dan 72 ya. Itu udah jelas. Nabi Muhammad mereka di hadis udah jelas tidak dijamin masuk surga. Itu saja udah cukup untuk kembali lagi ke Kristen atau murtad. Halo? Ya Pak, lanjut aja Pak. Itu saja. Jadi pesan saya buat yang mualaf, kembalilah ke Kristen. Kristen dengan Islam. Udah itu saja. Makasih. Oke, terima kasih Pak Coki. Tuhan berkati. Amin. Set girl kemana set girl? Set girl masih nangis. Set girl mana? Set girl. Mantap Pak, gitu dong. Makasih loh. Makanya budayakan mendengarkan sampai habis. Lu baru baca judul udah orgasme. Jangan dong ya.
Tapi itu kembali lagi ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah memaksakan kamu mau memilih surga atau neraka ya. Tiap orang itu diberikan kebebasan masing-masing ya. Kalau kamu mau menyembah siapapun sah-sah aja, boleh-boleh aja gitu. Kita menghargai ya. Di sini room saya, room apa Kak Nopi? Toleransi. Nah, Toleransi guys. kamu mau menyembah batu mangga, mau menyembah pohon-pohonan boleh, mau menyembah kotak-kotakan boleh. Nah, kita hargai. Ada si Perguso. Halo Bang Perguso, selamat siang. Selamat siang. Iya, silakan Pak Perguso. Enggak, tadi saya udah nanya tadi, diturunkan. Kenapa diturunkan? Saya belum menjelaskan. Menjelaskan apa nih Bapak? Tentang Al-Baqarah tadi. Al-Baqarah berapa Pak? Al-Baqarah berapa? Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Jadi kita kan Al-Baqarah, bukan Al-Ikhlas ya? maaf. Tadi Anda bahas Al-Baqarah ayat 210 tadi. Itu kan di situ tentang kalau Al-Baqarah ayat 210. Ingat Pak, ya udahlah Pak ya. Al-Baqarah ayat 200. Cara Anda agak kalau kami menghargai tentang keyakinan Anda. Kita kan Makanya fokus Pak, biasakan fokus, konsentrasi. Kalau nggak fokus, catat aja. Kalau Anda mau mengatakan Qul huwallahu ahad, itu Al-Ikhlas Pak. Al-Baqarah 210, itu lain cerita lagi Pak. Nah, yang Anda katakan bukan yang itu Kak Nopi. Coba carikan dulu ayat yang dia katakan Qul huwallah. Nah itu Al-Ikhlas itu. ayat 1 seperti Al-Baqarah ayat 200. Oke, jelaskan dulu. Bentar Pak. Kita satu-satu ya. Al-Ikhlas dulu Kak, ayat 1 Kak. Ya, ini surat pendek yang jadi Anda kan mau menjelaskan Allah Anda yang satu itu ada tersurat ya. Coba kita lihat dulu. Allah itu Esa. Kenapa? Dalam sabar Pak, dibukakan dulu, sabar ya, dibukakan dulu. Nah, ini kita gedein dulu Kak Nopi ya. Ini ngapain miring-miring? Kantor gue miring, udah bener tadi tuh. Nah, coba silakan Pak dibaca Pak. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa. Nah, katakan siapa Pak yang nyuruh ngatakan ini Pak? Ya Rasulullah. Kami beriman dengan kepada Rasul Anda. Ini siapa yang mengatakan ini? Ini kan ada yang menarasikan ini. Katakanlah Muhammad. Berarti Muhammad belum ngomong. Siapa yang ngomong ini Pak? Iya, wahyu yang diturunkan pertama oleh Allah. Kan berarti Allah sendiri nih Pak yang langsung ngasih tahu ke Muhammad. Loh, katakanlah, hai Ibu Guru, ini saya yang memerintahkan Anda. Katakanlah. Allah menyampaikan wahyu kepada Muhammad. Katakanlah hai Muhammad. Gini Pak, kalau misalnya Ibu Guru ngomong ya, ngomong sama Muhammad, misalnya namanya Muhammad Sobirin ya. Katakanlah Sobirin, aku adalah yang Esa. Bukan katakanlah, nggak perlu lagi saya ngomong, orang saya udah berkata, kok dikatakan lagi? Di sini kita dalam menyampaikan sebuah keyakinan kepada orang lain, kita kan saling menyampaikan. Anda dari tadi menyampaikan, mengingatkan untuk hal yang baik-baik tentang keyakinan. Berarti ini Allah nggak langsung mengatakan kepada Muhammad gitu Pak? Gimana ini? Wahyu diturunkan seperti pada masa di Israel dulu ya katanya. Jelaskan aja ini. Kan Anda mau mengatakan Allah Anda satu, tapi itu bukan pengakuan dari dirinya atau dari siapa ini Pak? Itu namanya wahyu yang akan disampaikan kepada umatnya. Oke, kalau Allah berwahyu, Allah mewahyukan sesuatu, dia mewahyukan sendiri atau pakai kurir lagi Pak? Loh, di sini kan ada yang tersirat, ada yang tersurat. Berarti Allah tidak langsung mengatakannya, nggak, tapi ngasih surat gitu. Jadi kepada golongan akhir zaman ini nanti seperti bentar, Pak. Berarti Allah ngasih surat kepada Muhammad.
Wahyu. Ngomong. Berarti Allah tidak ngomong langsung, aku adalah yang Esa. Nggak gitu. Malah ngasih surat. Gimana nih? Seperti kitab Anda juga itu apa surat? Jangan, Anda jelaskan aja. Ini gimana? Saya masih belum paham ini. Katakanlah Muhammad. Kayak gimana tadi tulisannya? Kata Nabi. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu Esa. Loh, ini yang ngomong siapa yang ini? Dialah yang Maha Esa. Ini siapa yang ngomong? Saya tanya. Ini yang ngomong siapa? Kok dia yang Maha Esa? Katakanlah Muhammad. Coba. Oh, dia. Ini yang ngomong siapa? Makanya saya tanya. Coba tunjukin lagi. Kul huwa. Dia. Allahu ahad. Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong siapa? Allah itu Esa. Dari siapa? Ini Wahyu suratnya yang siapa? diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Harusnya aku, lo kok dia? Katakanlah Muhammad, aku yang Esa, kok dia? Loh, dia yang ngasih, dia yang nunjuk dia. Gimana? Gimana nih Pak? Terlalu berbelit-belit. Saya Katakanlah nggak berbelit-belit. Allah Kenapa? itu Esa, bukan dia itu Esa. Katakanlah hai Muhammad, Allah Itu itu Esa. tulisannya loh. Itu tulisannya dibaca. Astaga tuh. Itu coba kak, seret kak, highlight lagi. Yang itu, yang dianya. Dialah. Dia Mana? ngomong. Loh kok dia? Loh, Coba baca di buku kitab suci Al-Quran, jangan di Google. Jangan di Google. ya udah kau buka, nah aku besarkan kau buka kameramu. Coba tengok Quranmu, dah buka. Nah, buka kameramu. Nanti salah, Google salah. Quran NU gak? Sebentar. Udah saya. Iya, harusnya katakanlah aku. Kan dia mau memperkenalkan dirinya, ternyata dia. Anda bersaksi, aku bersaksi kepada Tuhan Yesus Anda kan? Buka dulu Juga. kameranya. Kata abang Allah itu memperkenalkan dirinya Esa. Ternyata Allah memperkenalkan dia. Dia Allah yang Esa. Dia siapa? Itu. Aku sih nggak tahu, abang yang jelasin. Kenapa ada kata dia? Antara wahyu. Anda Dibuka kan di dulu sini. Qurannya. Bang. Tadi bilang saya nggak pakai Quran yang kayak gitu. Saya mau pakai Quran. Buka dulu Quranmu. Kul huwa itu dia loh. Itu jelas. Kau coba aja dulu Quranmu lah. Dari mana Anda bilang kul huwa itu dia? Loh, huwa itu apa nggak dia? Dia laki-laki. Jangan Huwa. dibuka. Ya Dalam udah, kitab Bapak buka. Sekarang Bapak buka Al-Quran Bapak yang tulisan. Cepat buka aja. Daripada debat kusir ya Bapak aja lah. Bapak buka, buktiin. Huwa di situ, masa dia nggak tahu? Katanya orang Islam, masa nggak tahu huwa? Saya tahu selama ini huwa itu adalah dia laki-laki. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda mengaku dia Esa, harusnya katakan Di sini Anda bilang katakanlah Muhammad dia Allah itu yang Maha Esa kan? Yang disuruh. buka Qurannya Pak, buka Qurannya. Huwa di situ artinya apa? Silakan bukanya. Kanopi cari Quran NU ya, atau Qurano dengan terjemahannya. Kita biar tahu kata-kata. Ya, itu Quran NU yang ditunjukkan. Sekarang Qurano. Lain gak sih? Oke, bentar. Nah, ini Huwa. Itu Quran NU atau Qurano Kak? Quran NU. Yang ini ya? Oh, ada Perguso. Bang, lu nggak mau pakai Al-Quran cetak, Bang? Saya lagi nggak di rumah. Kan saya bilang dari tadi. Oh. Oke, coba baca, buka. Buka, Bang. Katakanlah. Hai Muhammad. Iya, itu memang dia. Iya. Bukan wahyu yang disampaikan. Tulisannya dia. Ini kan wahyu yang disampaikan. Ini kan wahyu yang Jangan kau jauh-jauh kan, Hai Muhammad. Wahyu. Udah kau, nipu aja. Kalian tadi nengok kan? Dialah kan? Dialah nggak? Tipuan. Mas berat kan?
nggak bohong. Dia tuh dimatiin. Kan malah Lu tiap hari, setiap sholat, gue dulu sholat juga baca Al-Ikhlas. Itu kan wajib baca surat-surat pendek. Ya emang artinya itu. Gimana? Hostnya nggak paham Wahyu. Iya, hostnya nggak paham Wahyu. Makanya kasih tahu dong. agak serem ya, serius. Iya, hostnya kasih tahu dong. Hostnya memang nggak paham. Ya, ini ada Alpero Gaming mungkin mau memberitahu. Nggak apa-apa, kita ini tetap menjunjung tinggi toleransi. Jadi kalau kalian mau menjelaskan iman kalian, boleh dong saya bertanya, ya kan? Itu kan saya cuma nanya. Kita lah. Oke, kita naikkan yang lain ya. Ingat ya teman-teman ya, kita masih mengusung tema toleransi ya, atau toleransi. Jadi apapun agama kalian, nah kalian kan pengen saya tobat, jangan mancing-mancing ya. Kan, kapan lu tobat? Ini gua udah mau tobat, lu mancing mulu. Alam toleransi, ya, toleransi. Gitu. Oke, kita naikkan ya yang lain. Halo, Bang Roman, Bang. Hai Kak Sarah, hai semuanya. Tobat aja Ibu, ini saya lagi menuju pertobatan loh. Saya tiap hari bertobat loh Bang, makanya jangan geruduk-geruduk. Gitu ya. Ingat ya, pesannya Bu Guru Legit ya, berdosa secukupnya saja. Jangan buru-buru banget pantai slow kayak pakai sendal swallow. Nafsu banget gitu. Paling tikung. Halo Cakra. Halo. Ya Cakra, ini penyanyi itu ya, Cakrakan ya Bang ya? Oh betul sekali, penyanyi. Oh, Bang Cakrakan nyanyi lah Bang. Aduh, kehormatan ini datang artis ke room saya nih Bang. Iya, ini ngefans sama Mbak Agatha ini. Oh ya, kok bisa Bang? Iya, sayangnya Mbak Agatha gak ada di Indonesia. Terus gimana dong? Iya, kapan kita mau ketemu? Gak bisa Bang, aku jam terbangnya sangat padat Bang. Oke Bang Cakra, Islam atau Kristen Bang? Ya Bang? Bang Cakra, Islam atau Kristen Bang? Berat saudara. Iya Bang, Islam atau Kristen Bang? Aku ditanya aku Mbak. Takut ditanya. Oh. Iya. Udah Abang nanya aja lah, Abang nanya aja. Oh, udah apa nanya Mbak ya? Nggak apa-apa, nanya boleh di sini gratis nanya. Silakan. Waktu Yesus itu dilahirkan, itu sudah Tuhan Kak? Sebelum dilahirkan pun dia Tuhan Bang. Iya, ya Tuhan dalam kekekalan. Sebelum segala zaman dia sudah. Oh, ya udah, makasih Kak ya. Ya, pulang lagi Indonesia Kak. Biar... Tuh. Oke. Halo, publicist jurnal, silakan Bang. Halo. Ya, Abang Islam atau Kristen Bang? Saya Kristen. Ya, Abang apa kakak nih? Aku suaranya. Oke, silakan Kak, mau bertanya apa Kak? Saya mau tanya, saya kan sudah pernah dibaptis ya. Sebelumnya baptis celup gitu, tanpa ada katekisasi gitu. Karena kalau saya mau baptis kembali itu secara Kristen GKI Kristen Protestan dengan percik gitu, apa itu masih boleh ya? Kakak sebelumnya udah dibaptis, terus kakak dibaptis lagi untuk apa nih?
pertama baptis itu hanya untuk memenuhi janji aja. Saya yang sebelumnya tapi beriman. ya beriman sih. Kalau sebelumnya sudah beriman ya sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kakak mau katekisasi lagi aja. Yang setelah dibaptis pun boleh langsung katekisasi. Karena kakak udah dibaptis dengan benar, ya sebenarnya itu udah cukup. Tidak perlu baptis lagi. Kalau kakak memang mau belajar, ya belajar aja. Jadi kakak dibaptis, lalu mendalami iman kakak lebih dalam lagi, itu bagus. Gak ada, karena untuk apa kakak sudah dibaptis terus dibaptis lagi gitu. Kalau sudah benar ya udah, itu aja. Walau dulu sebelumnya tidak begitu mengerti, sekarang belajar untuk mengerti, ya nggak apa-apa. Nggak perlu dibaptis lagi sebenarnya. Jelas. Sama yang aku ada pertanyaan lagi nih. Ya. Kalau tentang Nephilim, dia di kejadian apa ya? 6 ya nggak salah. Ya. Itu kan kejadian 3 ya nggak salah ya, tentang anak-anak Tuhan yang menikah dengan anak perempuan manusia yang melahirkan raksasa. Bukan, kakak membacanya gimana? Di saat anak-anak manusia itu keturunan Kain mendekati anak-anak Allah itu keturunan Set, di situ ada raksasa. Bukan mereka menikah terus masalah raksasa. Coba dibaca lagi. Ada itu ayatnya. Ini kalian nih mungkin salah dalam membaca ya. Coba kita baca lagi ya. Kejadian 5 itu ya. Kanopi bisa tampil. Bukan anak ketemu ini, gimana bacanya itu? Kejadian 5 ayat berapa? Kejadian 6 Kak. Ayat 1. dibaca atau dibuka nih? Bacain aja coba. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, itu ya. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka bukan itu. Yang ada raksasa pada saat anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia itu kan? Nah, kurang lebih kayak gitu Kak. Ayatnya coba cariin. Itu coba bacanya yang benar, itu sebenarnya kalian salah membaca loh. Ada nggak kejadian berapa itu? Saat itu ada raksasa. Di saat apa ada raksasa? Di saat anak-anak itu loh, anak-anak perempuan. Ada yang tahu ayatnya di bawah? Kejadian 6 ayat 4 ya? Oh, ayat 4-nya coba. Iya, ayat 4-nya. Kejadian 6 tadi Kak, ayat 4-nya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ada di bumi. Pada waktu kapan? Nah, juga sesudahnya. Saat kapan itu? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Ngerti nggak cara bacanya? Nah, saat itu ada raksasa. Raksasa ini bukan ini ya, dia tidak sama seperti manusia. Itu kayak barefoot gitu. Sebenarnya mereka hewan. Mereka tidak punya akal budi. Mereka itu bukan manusia seperti kita. Nah kan ini kan, coba kalau kita jeli cara. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Waktu kapan itu? Dan juga pada waktu sesudahnya. Pada saat kapan? Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Jadi ada raksasa saat itu. Di saat kapan? Ketika keturunan Kain menikah dengan keturunan Set. Anak Allah itu disebut keturunan Set. Kakak bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 25. Ya, Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan anak laki-laki yang dinamainya Set. Artinya Allah mengaruniakan anak. Allah mengaruniakan. Makanya semua keturunan Set ini disebut keturunan anak Allah. Makanya lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, dan anak itu dinamakan Enos. Pada waktu itulah orang mulai memanggil Tuhan.
Nah, kenapa keturunan Set ini disebut keturunan anak Allah? Karena Set itu adalah artinya karunia dari Allah. Ini keturunan Set inilah yang disebut di dalam Kejadian 6 ini anak-anak Allah. Keturunannya Kain itulah keturunan manusia. Saat mereka saling menghampiri, di situ ada raksasa. Cara bacanya aja. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Udah itu aja sih, menjawab banget, makasih. Iya, Tuhan memberkati Kak Pablis. Ya, kasih. Gitu ya, jadi kita tuh harus berhati-hati dalam membaca. Tapi paham ya Kak Nopi, paham kan ya? Paham, gitu ya. Memang ada orang yang menarasikan ya, anak-anak malaikat menikah dengan manusia. Malaikat nggak punya jenis kelamin. Malaikat nggak punya kelamin juga, gitu ya. Gitu. Ada Golan TV. Golan TV ini yang di TV-TV. Bidadari nggak ada sayang. Halo, Golan TV. Halo, halo Golan TV. Halo. Oke, itu tafsir Anda mengenai ayat tersebut. Saya nggak menafsir. Saya tidak pernah menafsir. Baca aja yang jelas. Kamu kalau ngerti bahasa Indonesia kau pasti paham. Alkitab tuh nggak perlu ditafsir. Diterjemahkan itu sudah dengan benar, pasti kamu mengerti. Masalahnya kamu kan terburu-buru membaca. Makanya jadinya dongo. Bisa tapi tidak mengerti. Kenapa? Karena kamu tidak mendapatkan hikmah. Baca lurus lah. Masa baca dari kanan ke kiri? Oke, kita naikkan. Ini akun baru saya. Enggak, ini akun lama bersemi kembali. Roma 1 ayat 10 maksudnya apa? Kak Nopi bisa bacain? Roma 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Itu Rasul Paulus mengunjungi jemaat di Roma. Kenapa? Oh, Anda mau mengunjungi saya? Masih aja gak usah ya. Kau mengunjungiku di dalam mimpi. Halo Surfas Lawang. Emang agak lain ini aja depan. Halo Surfas Lawang. Masih usaha? Halo Bu Agatha, selamat sore. Ini sebetulnya Legit, Bu Guru Legit. Bu Guru Legit ya. Saya menikmati apa yang Ibu sampaikan, Ibu diskusikan. Saya menikmati, saya senang aja lah begitu. Jadi profisiat untuk Ibu Guru Legit, dan saya sarankan Ibu tolong buka channel YouTube deh, live di YouTube supaya penyimpanannya lebih bagus gitu. Saran aja ya Bu ya. Iya Pak, nanti kita tunggu hujan berkat dari Tuhan supaya saya beli laptop dan bisa bikin di YouTube ya Pak ya. Iya. Doakan ya Pak ya, doakan ya. Karena saya itu saya doakan. Saya memang penginjil miskin, jadi saya hanya dengan yang ada aja gitu Pak. Iya. Kan Tuhan juga tidak begitu memerintahkan dan memaksa kita untuk kaya semua kan? Iya Pak, betul sekali Pak. Nggak apa-apa Pak, yang penting cukup makan aja udah cukup bagi saya. Kalau ada yang merasa terberkati ya seperti Pak Servas ya, puji Tuhan itu Pak. Kalau Bapak ini, kalau Bapak mau Pak, Bapak yang ini buat Kakak. Kenapa? Kenapa Kak? Nanti kalau saya dapat, saya yang beliin laptop. Oke, terima kasih Pak. Gitu maksudnya. Ya. Ya, Tuhan memberkati Pak Servas.
Yos. Iya, turunkan saya ya. Terima kasih. Selamat. Ya, selamat siang ya Pak ya. Kode tuh kode. Nggak butuh. Saya nggak butuh. Saya tetap suka dengan style saya dan saya konsisten dengan style saya. Ya, saya nggak mau kayak style orang yang pakai kursi gaming. Saya sudah terbiasa pantat saya tepos karena duduk guru saya. Enggak, kalian mau kayak gimana pun, gue tetap seperti yang dulu gitu loh, pakai kursi bakso gitu kan. Karena memang gimana ya Kak Nopi ya, saya tidak mau menghilangkan ciri khas saya tidak mau mengalami perubahan, itulah identiknya saya itu seperti itu. Saya tidak mau mengalami perubahan, mau apapun, kursi panas nggak mau aku. Itulah keren guru kami cuy. Iya dong, saya nggak perlu. Kak, jangan panggil kakak dong, Novi aja. Aku kan 6 tahun. Aku kan 6 tahun. Ini kenapa banyak banget yang ngirim permintaan nih? Ada apa ini? Ada apa? Oke, kita naikkan lah ya. Iya, jadi saya nggak perlu semua donasi kalian supaya bisa jalan-jalan. Ya kemarin juga ada yang mau fitnah saya gini Kak Nopi ya kan. Dia tuh sama aja kayak gitu, padahal dia pengen jalan-jalan kan kurang ajar. Iya, banyak orang-orang kotor ya yang mengatasnamakan saya, udah nyari donasi terus jelek-jelekin saya, emang bangke. Kayak gitu. Memang ya udahlah. Kita cukup tahu aja bahwa manusia ini semuanya pada akhirnya akan menjadi apa Kak Nopi? Bacot. Jadi Yudas Iskariot. Jadi debu dan tanah dong. Iya, memang semuanya akan bacot. Nolongin enggak ngejelek-jelekin nih ya, oten botol. Itulah ya. Memang gitu ya, hidup sebagai Kristen itu yang tahan uji itu harus seperti itu ya, dijelekin di sana, difitnah di sini. Padahal sesama-sama orang Kristen. Kayak gitulah, tapi nggak apa-apa. Aku bersyukur masih ada Bu Gembala di bawah yang coba dimintain uang tapi gagal. Untungnya Bu Gembala ini selalu support saya walau ada orang yang coba menipu ya kan, murid setia. Iya, ini saya murid setia, murid yang lain nggak ada yang setia soalnya. Ada satu pertanyaan untuk aku ya. Aku nanya Pak Erben ini gimana kabarnya? Aku udah jarang sekali ngeliat Pak Erben karena Pak Erben ini adalah murid setia. Ya, Pak Erben. Ya, walau ya kami hanya saling berbantu-bantu dalam doa. Tapi saya sudah lama tidak ngeliat live-nya. Apa ada yang tahu kabar Pak Erben? Apakah Pak Erben baik-baik aja atau gimana? Mungkin ada teman-teman di bawah ada yang tahu. Ya, karena saya merasa kehilangan bapak saya itu. Dia adalah orang yang paling baik. 2 hari lalu, oh baik, oh puji Tuhan. Karena saya nggak ngeliat live-nya gitu kan, agak kaget juga. Masih, puji Tuhan ya. Sampaikan salam saya kepada Pak Erben, guru saya, murid yang setia ya. Oke, siap. Agak-agak ada ini. Saya kalau ada seseorang yang memang kena di hati saya hanya bisa membantu doa. Gitu. Aman ya, aman. Puji Tuhan kalau memang aman. Gitulah. Kita naikkan lagi ya. Nanti disampaikan ya, kangen aku sama Pak Erben, bapak saya itu. Yang tetap fokus melayani. Halo, Ari Rostina. Halo Kak Agita. Ya. Salah, Kak Bu Guru. Iya, panggil aja Bu. Halo Kak, saya mau tanya nih, kan sebelumnya saya tuh muslim ya dengan suami. Ya, kami kan waktu menikah itu kan itu ya Kak, apa sih namanya tuh ya dengan setara muslim gitu. Nah itu kan apa perlu saya ikut memberkatan lagi atau gimana Kak? Boleh minta sarannya? Iya, kalau kakak sebelumnya menikah dalam pernikahan muslim dan sekarang udah Kristen ya? Iya, puji Tuhan. Kakak harus melakukan sakramen perkawinan.
Nah yang jadi ininya tuh Kak, kan KTP kami itu kan dua-duanya masih muslim ya Kak. Jadi di gereja kami itu menyarankan untuk pemberkatan itu pakai KTP-nya Kristen. Iya, ganti dulu, betul. Iya, kalau di Bandung itu kita harus pengadilan dulu Kak tuh untuk penggantian KTP itu. Ke Dukcapil itu bisa sebenarnya, Kakak tinggal tunjukkan surat baptis itu bisa. Asal ada surat baptis ya? Iya, tunjukkan surat baptis, kami mau ganti KTP kami sudah masuk Kristen. Iya, jadi diwajibkan untuk pemberkatan ya Kak? Iya, harus Kak. Harus dalam pernikahan Kristen. Dan saya mau kesaksian juga Kak, puji Tuhan 1 tahun ini keluarga kami 8 orang dilawat Tuhan Yesus, dari mertua saya sampai kakak ipar sampai satu keluarga kami dilawat sama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Ini gue takut yang di bawah pada panas ya. Raja yang masuk Kristen nanti panas, nanti dibilangin kita ria lagi. Iya, dan setelah banyak yang baik hari ini, saya makin puji Tuhan dan saya makin yakin kalau saya berkat itu benar-benar satu pilihan saya yang paling tepat Kak. Karena dari dulu saya selalu bertanya tentang ini, tentang itu, ternyata tanpa ada jawaban sama sekali yang membuat saya yakin. Makanya saat mertua saya dilawat Tuhan Yesus sendiri dan dia menginjili kami, dan kami pun namanya satu keluarga kita ada itu juga Kak, ada yang makin kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Pak. Iya, keren ya, menjadi orang percaya ya sebenarnya. Amin, ya, menjadi orang. Puji Tuhan, makin banyak orang yang diselamatkan ya Kak ya. Amin Kak. Auto dapat donasi nggak nih Kak? Dapat rumah seperti 70. Nah, itu ya. Jadi masuk Kristen itu nggak dapat apa-apa, woy. Nggak ada Kak, nggak ada sama sekali. Ada. Dan Indomie nggak Kak, sekota Kak? Dapat 40 bungkus ya Kak. Ya puji Tuhan ya Kak. Ya, jadi Kakak nanti itu tinggal ganti KTP dan di KTP-nya ke Dukcapil, kasih surat baptis kami sudah beragama Kristen, dan kami mau mengubah KTP kami gitu aja. Nanti baru lakukan sakramen perkawinan gitu. Iya, terima kasih. Yang mendekati Bu Guru ya. Keren ya. Ada yang bilang. Demikianlah kesaksian dan juga diskusi yang luar biasa yang sudah kita dengarkan bersama, kiranya menjadi berkat untuk kita semua dan mengedukasi. Kita bahkan juga banyak orang supaya mantap imannya di dalam Kristus. Terlebih juga orang-orang yang di luar sana menyerahkan diri, memberi diri untuk dibaptis. Karena Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Ya, puji nama Tuhan. Dan akhir zaman ini adalah pelayanan yang paling baik. Penginjilan yang paling baik dan paling mantap adalah dengan kita membagikan video-video melalui media sosial kita. Maka dengan itu, tanpa sengaja, kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Dan walaupun mungkin kita tidak tahu karena video kita menyelamatkan seseorang, Tuhan tahu dan Tuhan mencatatnya yang akan membalaskannya kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, baik di bumi bahkan di surga. Ya, demikianlah yang sudah kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube,
kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara